Di dalam sepak bola, ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, mempertahankan jauh lebih sulit daripada merebut. Namun, bagaimana jika sebuah tim tidak hanya ingin mempertahankan, tetapi ingin menguasai, mendominasi, dan menulis ulang sejarah persepakbolaan Indonesia? Selamat datang kembali di FM Sport, saluran di mana napas sepak bola berhembus paling kencang. Hari ini, kita akan membedah sebuah kisah tentang ambisi, uang, keringat, dan darah. Sebuah tema epik yang akan mengawali musim ini, launching jersey dan pengenalan pemain, siap memenangkan gelar keempat. Siapkan diri Anda, karena musim ini, badai tidak hanya datang dari langit, tetapi dari atas lapangan hijau. Bandung malam itu tidak tidur. Kota kembang disulap menjadi panggung Hollywood. Persib Bandung, sang raksasa dari tanah Pasundan, baru saja menggelar acara launching jersey dan pengenalan pemain yang mungkin akan dikenang sebagai yang paling meriah dalam sejarah Liga Indonesia. Ini bukan sekadar peluncuran seragam olahraga. Ini adalah deklarasi perang yang dibalut dalam kemewahan. Ratusan kamera menyala, kilat blitz menyilaukan mata. Karpet merah digelar tidak hanya untuk para gladiator lapangan hijau, tetapi juga dihadiri oleh deretan artis ibu kota, selebgram papan atas, hingga para tiktokers yang memiliki jutaan pengikut. Mereka hadir, bersorak, dan menjadi saksi ketika jirah perang baru kebanggaan tanah Pasundan itu dipamerkan ke dunia. Jersey utama, tentu saja, tetap mempertahankan warna biru sakral. Warna yang melambangkan keagungan, kejayaan, dan yang paling penting, peringatan kepada semua lawan bahwa mereka sedang berhadapan dengan sang raja. Kemeriahan ini sukses mendominasi trending topik di seluruh platform media sosial. Persib tidak hanya memenangkan pertarungan di lapangan, mereka telah memenangkan perang psikologis di dunia maya. Namun, di balik gemerlapnya lampu sorot dan senyum para selebritas, ada sebuah realitas yang dingin dan keras yang menunggu para pemain. Di luar panggung ini, tidak ada lagi karpet merah. Yang ada hanyalah lumpur, tackle keras, dan lawan yang siap menerkam. Mari kita bicara tentang angka. Angka yang tidak bisa berbohong. Persib Bandung memasuki musim ini dengan status yang membuat semua orang menahan napas. Tim dengan market value atau nilai pasar termahal di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Deretan pemain asing kelas wahid, pemain naturalisasi dengan harga selangit, hingga bintang-bintang lokal berlabel timnas berkumpul dalam satu ruang ganti. Secara di atas kertas, ini adalah skuad Los Galacticos versi Indonesia. Skuad miliaran rupiah yang dirancang bukan hanya untuk bersaing, tetapi untuk membinasakan lawan-lawannya. Namun, disinilah letak konflik pertamanya. Menjadi tim termahal adalah sebuah kutukan sekaligus anugerah. Ketika Anda adalah tim termahal, Anda tidak diizinkan untuk seri, apalagi kalah. Setiap kesalahan passing akan dihitung, setiap peluang yang terbuang akan dicaci. Lawan yang datang tidak akan bermain dengan motivasi biasa. Saat tim Gurem atau tim papan tengah berhadapan dengan Persib, mereka akan bermain 200% lebih keras. Bagi mereka, mengalahkan tim miliaran rupiah adalah sebuah trofi tersendiri. Tekanan di ruang ganti sangat luar biasa. Bisakah ego para pemain bintang ini disatukan? Bisakah para pemain dengan gaji selangit ini mau berlari mundur ke belakang untuk bertahan saat tim kehilangan bola? Sejarah sepak bola dunia penuh dengan cerita tentang tim kaya raya yang hancur lebur karena ego yang tak terkendali. Inilah beban mahkota terberat di Liga Indonesia. Untuk mengendalikan sekumpulan macan, Anda membutuhkan seorang pawang yang tidak mengenal rasa takut. Disinilah peran krusial sang arsitek, Igor Talek. Persiapan matang yang dilakukan Persib musim ini tidak terjadi di ruang konferensi pers yang ber-AC, melainkan di atas lapangan latihan yang terasa seperti neraka. Di bawah arahan Igor, Persib ditempa dengan metode yang brutal namun brilian. Ia adalah seorang perfeksionis, seorang ahli taktik yang menuntut intensitas tinggi selama 90 menit penuh. Konflik internal sempat berhembus. Laporan dari sumber-sumber terdekat menyebutkan bahwa pada minggu-minggu awal latihan, banyak pemain bintang yang mengeluh. Latihannya terlalu keras, kata beberapa rumor. Pelatih menerapkan sistem pressing tinggi yang membutuhkan stamina paru-paru baja. Pemain yang datang terlambat 1 menit atau kedapatan mengabaikan diet, langsung dipinggirkan ke tim cadangan tanpa mempedulikan seberapa mahal harga pasar mereka. Tapi, justru disitulah letak jeniusnya seorang Igor. Ia sedang menghancurkan ego individu untuk membangun sebuah monster kolektif. Ia tahu
bakat saja tidak akan memenangkan gelar keempat. Persiapan fisik yang menyiksa ini adalah pondasi. Jika mereka bisa selamat dari neraka yang diciptakan Igor di sesi latihan, maka pertandingan di akhir pekan hanyalah sekadar taman bermain. Bagi masyarakat Jawa Barat, bagi orang Sunda, Persib bukanlah sekadar klub sepak bola. Persib adalah agama kedua. Persib adalah harga diri. Persib adalah identitas yang diwariskan dari kakek ke ayah, lalu ke anak. Selama 3 tahun terakhir, kebahagiaan itu telah kembali ke Bandung. 3 tahun membawa pulang piala, 3 tahun jalanan kota dipenuhi lautan manusia yang berpesta merayakan kejayaan tim kebanggaan. Bobotoh telah merasakan manisnya nektar juara, dan hal itu justru menciptakan sebuah masalah baru, kecanduan akan kemenangan. Target musim ini tidak main-main. Manajemen, pelatih, pemain, dan jutaan bobotoh hanya memiliki satu kata di kepala mereka, kuatrik. 4 kali juara beruntun. Sebuah pencapaian yang akan mengukuhkan status Persib bukan hanya sebagai klub sukses, tetapi sebagai dinasti terhebat sepanjang masa di sepak bola Indonesia. Tapi tahukah Anda betapa beratnya harapan itu? Bayangkan menjadi pemain yang masuk lapangan, menatap tribun, dan menyadari bahwa jutaan orang menggantungkan kebahagiaan hidup mereka di ujung sepatu Anda. Harapan itu bisa menjadi sayap yang menerbangkan atau jangkar yang menenggelamkan. Ada ketakutan akan rasa puas diri. Setelah menang 3 kali, apakah para pemain masih memiliki rasa lapar yang sama? Apakah mereka rela wajahnya berdarah tertendang sepatu lawan demi trofi keempat? Itulah pertanyaan yang menghantui setiap malam sebelum kompetisi ini dimulai. Namun, jalan menuju kuatrik tidak akan pernah ditaburi kelopak mawar. Di luar sana, serigala-serigala yang lapar sedang mengasah taring mereka. Musim ini, Liga Indonesia menghadirkan calon lawan terkuat yang siap merobek ambisi Persib Bandung berkeping-keping. Pertama, sang rival abadi, Persija Jakarta. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah El Clasico Indonesia. Persija telah membangun ulang skuad mereka dalam diam. Melihat rival bebuyutannya berpesta selama 3 tahun di saat mereka harus terpuruk adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Persija musim ini datang dengan pertahanan gerendel yang solid dan serangan balik mematikan. Mereka akan melakukan apa saja, menghalalkan segala cara di atas lapangan, untuk memastikan gelar keempat Persib gagal terwujud. Kedua, gelombang hijau dari timur, Persebaya Surabaya. Bajul Ijo tidak pernah takut dengan nama besar. Didukung oleh bonek yang militan, Persebaya musim ini mengandalkan darah muda yang eksplosif. Mereka bermain dengan gaya yang cepat, ngeyel, dan tanpa ampun. Jika Persib adalah tim dengan organisasi yang rapi, Persebaya adalah kekacauan yang menghancurkan. Di bawah gemuruh Stadion GBT, Persebaya siap menjadi batu sandungan yang paling menyakitkan bagi skuad mahal Igor. Dan yang ketiga, sang raksasa sunyi, Borneo FC. Jangan pernah lupakan pesut etam. Mereka bukan lagi kuda hitam, mereka adalah raksasa yang sudah terbangun. Dengan sokongan dana yang juga tak main-main dan konsistensi luar biasa selama pramusim, Borneo FC adalah antitesis dari Persib. Saat Persib sibuk dengan launching mewah dan sorotan kamera, Borneo berlatih dalam keheningan hutan Kalimantan. Mereka memiliki kedalaman skuad yang menakutkan, siap menerkam setiap kali Persib menunjukkan kelemahan atau kelelahan. Konfliknya sudah jelas. Persib adalah raksasa yang sedang memegang mahkota, sementara Persija, Persebaya, dan Borneo adalah gladiator yang dikirim ke arena untuk memenggal kepala sang raja. Gemerlap launching telah usai. Tepuk tangan para selebgram telah mereda. Kilat kamera telah mati. Sekarang, yang tersisa hanyalah 11 pemain melawan 11 pemain di atas lapangan hijau berukuran 105 kali 68 meter. Uang miliaran rupiah tidak bisa mencetak gol. Ketenaran di media sosial tidak bisa menghalau tendangan penalti lawan. Persib Bandung memiliki segalanya, skuad termahal, pelatih jenius yang keras kepala, dan jutaan supporter yang setia. Namun, mereka juga memanggul beban terberat, ambisi kuatrik yang bisa menjadi racun, serta ancaman mematikan dari 3 rival raksasa yang haus darah. Apakah zirah perang baru berwarna biru ini akan berujung pada pesta pora yang keempat kalinya di jalanan kota Bandung? Ataukah skuad miliaran rupiah ini akan hancur lebur di bawah ekspektasi mereka sendiri? Satu hal yang pasti, Liga 1 musim ini akan menjadi panggung teater paling dramatis yang pernah Anda saksikan.
Bagaimana menurut Anda, football lovers? Apakah Persib Bandung benar-benar siap untuk mencetak sejarah kuatrik? Atau justru ini adalah tahun kebangkitan bagi Persija, Persebaya, atau Borneo FC? Tulis opini dan prediksi tergila Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe FM Sport, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal satupun drama dari kerasnya sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga.